mulai pelajaran kita di siang hari ini. Silakan tempat duduknya, yang belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Kalau ada sampah-sampah di bawah meja kursi kalian bisa diambil, dan buku-buku yang tidak digunakan masukkan dalam rak dulu ya. Oke, Bu. Oke. Dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca doa. Silahkan, siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, Mbak Resti, silakan ayo dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Oke. Silakan anak-anak buka bukunya dulu. Buka bukunya halaman 5. Silakan dibuka dulu. Sudah, Bu. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Sebelum Ibu mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Laila, Bu. Laila, kenapa Laila? Saya sakit. Oh, main. Sakit apa? Demam katanya. Ada surat izinnya? Nggak ada. Nggak ada. Mungkin corona. Enggak, Bu. Gak boleh seperti itu ya, Nggak ada, anak-anak Bu. ya. Oke, Ibu absen dulu. Laili Nur Aisyah, Hadir, Bu. Amira saja, Hadir, Bu. Lesti Rahmawanti, Hadir. Nurul Falah. Hadir, Om. Oke, berarti cuma Laila doang yang ada hadir. Oke. Gimana anak-anak semuanya kemarin liburannya? Seru? Ke rumah Mbah, Bu. Nggak boleh keluar rumah, Bu. Kenapa nggak boleh keluar rumah? Lockdown. Oh, lockdown. Di punya Mbak Falah, rumahnya di lockdown ya? Iya. Oh, jadi nggak bisa liburan. Tapi Mbak Mira ke rumah neneknya ya? Iya, Bu. Tapi nggak main kan? Enggak, Bu. Enggak, oke. Oke. Berhubung kita semester baru mulai semester baru, kita mulai di bab 1 halaman 5 ya. Iya, Bu. Ya, 5 itu tentang bab apa? Nikah. Nikah. Pernikahan. Ya, pernikahan dalam Islam. Pernikahan. Oke. Anak-anak ada yang tahu nggak apa sih itu pernikahan? Nikah. Ada yang tahu? Pesta. Menghalalkan Pesta, dua insan. menghalalkan dua insan. Apa lagi? Pertemuan Pertemuan apa nih? Pertemuan. antara laki-laki dan Oh, Menghalalkan. menghalalkan. Ya, benar semuanya. Kasih tepuk tangannya dong. Oke. Nah, benar sekali kata anak-anak semuanya bahwa pernikahan itu menurut bahasa artinya berkumpul, bersetubuh dan bersenggama. Lalu menurut istilah yaitu ikatan lahir dan batin dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk mendapatkan keturunan yang dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi apabila ada laki-laki dan perempuan memiliki ikatan lahir dan batin, kemudian mereka ingin menyatukan dalam suatu rumah tangga, kemudian ingin mendapatkan suatu keturunan melalui jalan yang benar yaitu jalan melalui syariat Islam, itu disebut namanya pernikahan. Seperti itu, paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya hukum dari pernikahan. Ada yang tahu hukum nikah itu ada apa aja? Wajib. Wajib, Sunnah. mahrum, Makruh. haram. Oh, pinter banget ya anak-anak semuanya nih. Iya, Bu. Ya, bener banget. Hukum pernikahan itu ada 5. Yang pertama ada sunnah, mubah, wajib, makruh, dan haram. Sekarang Ibu akan jelaskan satu persatu dulu. Sunnah itu apabila ada seseorang yang sudah siap secara lahir dan batin untuk sudah siap untuk menikah, namun
namun menikah tidak karena untuk terjerumus dalam suatu pernikahan. Pernikahan itu dianggap sunnah seperti itu. Kemudian kalau pernikahan di hukumnya menjadi mubah, itu mubah atau boleh itu apabila ada seseorang yang sudah siap menikah, namun tidak ada orang yang tidak ada orang yang melarang pernikahan itu. Paham tidak? Iya, paham Bu. Paham ya? Jadi nggak ada yang melarang. Jadi aku mau nikah, tidak ada yang melarang, maka itu diperbolehkan seperti itu. Kemudian hukum pernikahan menjadi wajib apabila ada seseorang yang sudah siap lahir dan batinnya sehat, jasmani dan rohaninya, terus kemudian sudah memiliki biaya untuk menikah, namun orang itu takut terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya untuk orang itu menjadi wajib. Kemudian hukum dari pernikahan menjadi makruh itu apabila seseorang sudah layak jasmani dan rohaninya, kemudian namun tidak memiliki biaya untuk pernikahan itu, maka itu hukumnya menjadi makruh. Lalu bagaimana Bu kalau seumpama nih saya nanti kalau saya sudah lulus SMA, saya pengen menikah, namun saya belum punya pekerjaan yang layak, belum mempunyai pekerjaan yang tetap, saya gimana Bu? Nah solusinya itu dengan berpuasa. Karena kenapa kamu puasa Bu? Gitu. Karena puasa itu bisa mengendalikan hawa nafsu kita, gitu ya. Iya Bu. Gitu. Terus hukum pernikahan menjadi haram itu apabila seseorang menikah untuk bertujuan yang tidak baik. Contoh saja, ada seorang laki-laki menikahi perempuan karena aku pengen hartanya aja, aku tidak cinta sama orang itu dan aku hanya ingin hartanya aja. Terus aku pengen menikahi orang itu, aku pengen balas dendam atau aku pengen menyakiti fisiknya atau batinnya gitu. Itu hukum dalam pernikahan itu menjadi haram. Paham ya anak-anak semua ya? Baik, kalau kita paham, kita lanjutkan lagi. Halaman 7, silakan lanjutkan halaman 7. Boleh dibuka semuanya? Udah Bu. Oke. Ada yang tahu rukun-rukun menikah itu ada apa aja? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, silakan Ibu menulis, anak-anak juga menulis ya. Ya. Ayo Amira sama Ais. Ya Bu. Jangan main HP dulu ya. Jangan ngobrol dulu. Ayo ditulis, cepet dibuka bukunya, dibuka dulu. Iya Bu. Sudah ditulis? Sudah selesai? Ya Bu. Oke. Jadi rukun menikah itu ada berapa? 5. Lima. Ya, yang pertama ada calon suami, calon istri, ada wali, ada 2 orang saksi dan ada ijab kabul. Nah, dalam kalau ada seseorang yang sudah siap untuk menikah, maka harus memenuhi 5 rukun ini dulu. Kalau gimana Bu? Kalau seumpama nih salah satu aja tidak terlaksana, contoh aja nggak ada malingnya Bu, apakah nikahnya tetap sah? Menurut anak-anak gimana? Sah atau tidak? Tidak sah. Ya, benar. Jadi semua komponen ini harus terpenuhi semuanya gitu. Jadi yang pertama itu ada calon suami, tahu ya calon suami? Tahu. Ya, yang cowoknya. Nah, yang cowoknya ya pintar banget. Jadi di sini ada calon suami. Gimana? Nggak mungkin terjadi suatu pernikahan apabila tidak ada calon suaminya, hanya calon istrinya doang, itu tidak akan terjadi. Karena dari definisi dari pernikahan sendiri saja, 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan menyatukan ikatannya ya. Betul.
gitu. Jadi harus ada suami. Yang pertama ada suami. Bagaimana Bu memilih calon suami yang benar Bu? Soalnya saya setelah SMA rencana pengen nikah gitu. Ada yang pengen nikah setelah SMA nanti? Saya Nggak Bu. mau. Oh Amira, Iya. punya sama udah ada. Udah ada. Oh, oke. Oke, jadi gimana Bu? Amira ini mau nikah nanti setelah SMA. Nah, kira-kira calon suaminya seperti apa sih Bu? Calon suami seperti apa yang baik menurut Islam Bu? Gitu. Terus apalagi kira-kira calon saya itu udah memenuhi apa yang diperintahkan oleh Islam atau belum? Seperti itu. Jadi calon suami menurut Islam, kalau kita sebagai perempuan, kalau memilih suami, yang pertama kita dilihat adalah ibadah dan Iman. ibadah dan akhlaknya. Oh, iya. Akhlaknya Mira ya, bukan imannya ya. Oke, jadi yang udah itu jadi kita boleh melihat seorang laki-laki itu mungkin karena hartanya atau mungkin karena jabatannya. Namun yang pertama kali kita harus dilihat itu adalah ibadah dan akhlaknya gitu. Gantornya nggak Bu? Oh, boleh. Mau cari yang ganteng juga boleh, tapi yang paling utama adalah Gantornya bonus ya. bonus tentu saja. Oke. Syarat-syarat menjadi calon suami menurut syariat Islam adalah yang pasti harus beragama Islam. Terus jelas dia itu harus laki-laki. Terus mempunyai keinginan untuk menikah dan itu tidak karena paksaan gitu. Jadi menikah memang karena kemauan saya udah siap dan saya pengen menikah gitu. Tidak ada paksaan dari orang tua atau dari pihak manapun seperti itu. Terus tidak suami yang beristri 4. Jadi kalau suami itu boleh menikahnya hanya maksimal 4 orang ya. 4 orang. Jadi kalau kita dilamar sama orang yang udah beristri 4, lebih baik jangan, karena syarat-syarat yang ada di dalam Islam itu laki-laki tidak boleh yang beristri 4 seperti itu. Terus apabila calon suaminya kita itu sudah mempunyai istri, juga harus mendapatkan izin dari istri pertamanya. Kalau tidak mendapat izin juga di sini bukan salah satu ketentuan syarat calon suami yang baik gitu ya. Itu. Terus yang kedua ada calon istri. Calon istri ini adalah calon istri ini adalah si perempuannya. Si perempuannya. Jadi bagaimana Bu? Bagaimana kita memilih calon istri yang soleha gitu? Seperti apa gitu? Jadi sama sebenarnya kalau kita mau nyari calon suami atau calon istri itu tuh sama, yang dilihat dulu adalah ibadah dan akhlaknya gitu. Kemudian Rasulullah. Nah, ada yang tahu Rasulullah memilih untuk calon istrinya kriterianya apa aja? Ada yang tahu? Tidak tahu. Nggak tahu. Coba ini dibaca. Siapa yang membaca nih? Ada hadis dari Rasulullah tentang memilih calon istri. Siapa yang membaca? Ais Bu. Ais. Oh ya, Mbak Ais silahkan baca sama artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha farbidatid dini taribat yadaka. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena 4 hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih. Oke, jadi bisa kita ambil kesimpulannya bahwa Rasulullah saat memilih calon untuk menjadi calon istrinya itu Rasulullah melihat hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka itu diperbolehkan gitu. Tapi tetap utama adalah ibadah dan akhlaknya. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah wali. Wali ini syaratnya menjadi wali adalah seorang laki-laki. Jadi gimana Bu kalau walinya perempuan, boleh atau tidak gitu? Boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Nah, ya, walinya ini harus seorang laki-laki. Kalau bapaknya meninggal Bu. Jadi wali ini ada bapak, ada bisa bapak, diutamakan bapak ya. Tapi kalau bapaknya sudah meninggal seperti yang ditanyakan Mbak Mira, itu bisa digantikan oleh saudara laki-lakinya gitu.
Terus harus beragama Islam sama, harus beragama Islam, harus balik, dan harus laki-laki. Dan yang tidak sedang menjalankan ibadah haji atau umroh, seperti itu ya. Iya. Kemudian satunya adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi ini boleh dua-duanya laki-laki, dan bisa 3 orang saksi apabila laki-lakinya hanya 1 dan perempuannya 2. Paham? Paham. Jadi kalau bisa saksinya itu ada 2 orang laki-laki. Tapi kalau tidak, maka boleh 1 laki-laki dan 2 diganti, 1 laki-laki diganti dengan 2 perempuan. Paham ya? Paham. Oke, dan 2 orang saksi ini juga udah harus balik dan memahami apa yang nanti akan diijab kabulkan bahasanya gitu. Contoh aja Mbak Mira orang Jawa, nanti nikahnya pakai bahasa Jawa, ijab kabulnya pakai bahasa Jawa, dan nanti saksi-saksinya juga harus mengetahui apa yang diutarakan oleh suaminya Mbak Mira nanti gitu. Tuh. Oke, terus kemudian ada ijab kabul. Ijab kabul adalah ucapan wali dari perempuan Mbak Mira. Iya, Bu. Diskusi Bu tadi. Ya, ijab kabulnya ada ucapan dari wali. Wali itu bisa orang tuanya tadi ya. Apa yang diucapkan dari walinya untuk mempelai prianya, gitu. Nah, dalam pengucapan ijab kabul itu pertama harus bahasanya juga harus dipahami. Pertama boleh bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia juga boleh, pakai bahasa daerah masing-masing juga boleh gitu. Tapi harus harus paham gitu. Terus kemudian lafalnya itu yang ngucapin adalah walinya sama si prianya, calon prianya. Terus kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingin dengan perkataan lain. Jadi kata-kata yang akan diucapkan itu adalah saya nikahkan atau saya kawinkan. Jadi harus ada kata-kata seperti itu, dan sampai resmi bilang sah baru boleh melakukan perbuatan lain gitu. Jadi tidak baru saya nikahkan dan kemudian saya ngomong, ada yang ngajarin ngomong, aku layani dulu gitu. Jadi jangan diselingin dengan perbuatan-perbuatan lain dulu gitu ya. Kemudian tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Tuh. Kemudian mahar. Kemudian lanjut, kita ada mahar. Mahar di sini ada pengertian dan hukum mahar. Pengertian dari, ada yang tahu mahar itu apa, anak-anak? Barang-barang pemberian. Ya. Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari calon suami untuk calon istrinya. Jadi kalau laki-laki ingin menikahi seorang, maka harus diperlukan mahar, memberikan mahar. Mahar itu berbentuk apa, Bu? Gitu. Mahar itu bisa berbentuk emas, bisa uang, bisa barang-barang juga bisa, atau bisa juga dengan jasa gitu. Jadi tidak harus berbentuk barang atau apa, bisa juga jasa. Contoh saja seperti kayak baca surat Ar-Rahman seperti itu juga bisa dianggap sebagai mahar. Jadi mahar itu adalah rasa cintanya seorang laki-laki untuk perempuan itu seperti apa, dilewatkan lewat mahar itu, harganya seperti itu ya. Oke, terus kemudian ukuran jadi tapi hukum mahar ini wajib ya untuk laki-laki, untuk calon laki-lakinya ke calon perempuannya. Kemudian ukuran mahar tidak harus yang mahal banget tuh, nggak usah, tapi seadanya aja semampunya seorang laki-lakinya itu gitu. Terus kemudian cara membayar mahar. Jadi mahar harus tunai atau boleh utang, boleh nggak kira-kira kalau mau kita membayar mahar? Boleh. Ya, boleh. Dalam membayar mahar itu boleh kontan atau tunai, itu langsung dibayarkan pas pernikahan, pas sebelum pernikahan boleh, setelah pernikahan juga boleh, tapi harus bayar langsung lunas seperti itu. Tapi kalau mau hutang juga dibagi menjadi 2. Gimana cara membayarnya? Yang pertama, kalau dibayar keseluruhan, kalau seorang laki-laki menikah perempuan tapi sudah disetubui gitu, kalau udah pernah bersetubuh dengan perempuan itu, maka harus dibayar seluruhnya. Contoh aja nih, ada laki-laki yang sedang menikahi perempuan, kemudian cerai, tapi udah pernah bersetubuh
Nah, tapi tadi maharnya masih utang Bu, terus itu gimana? Nah, itu caranya adalah dibayar seluruhnya, tetap dibayar seluruhnya sesuai yang dilafalkan saat pada akad. Kemudian kalau mahar dibayar separuh, bisa mahar itu hanya dibayar separuh. Contoh saja mahar saya 100.000, maka bisa dibayar 50.000 kalau masa suami istri itu cerai, kemudian tapi belum pernah bersetubuh, hanya sudah pernah menikah tapi belum bersetubuh, maka dibayar setengah saja, seperti itu. Tuh. Nah, berhubung materi kita sudah banyak banget, terus kita bisa lanjutkan minggu depan karena berhubung waktu juga sudah mepet ya anak-anak ya. Apa yang Ibu kasih tahu tadi paham semuanya? Insyaallah. Paham ya? Kalau udah paham, Ibu pengen kita praktek menikah. Silakan, khususnya di ke kanan dulu, dihadap-hadapkan. Nanti pura-puranya kita praktek untuk menikah ya. Tempat ya? Di depan. Apanya? Udah gini aja, gini. Tarik sini guys, baik. Nah, itu ya, itu hadapkan sini. Depan. Sudah. Nah, pura-puranya ini kita lagi praktek untuk menikah. Ini Mbak Ais sebagai calon laki-lakinya. Terus Mbak Mira calon perempuannya, coba. Nah, dirapikan dulu. Terus Mbak Farah pura-pura jadi walinya ya, bapaknya dari Mbak Amira. Kemudian Mbak Resti jadi orang saksi. Nah, tapi ini pura-pura saksinya udah ada 2 ya. Coba sekarang Ibu pengen lihat dipraktekkan. Gimana? Iya. Oh ya, udah tahu belum cara ngelafalin pernikahan itu seperti apa? Belum. Jadi coba kalian buka bukunya dulu, buka bukunya halaman 10. Itu ada hafalnya, nanti coba dibaca aja. Itu bukunya. Iya. Ya, coba. Dimulai. Langsung. Aku Berjabat tangan. Aku ya. Iya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Amira binti Abdullah dengan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Amira binti Abdullah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Ya, jadi seperti itu ya. Contoh untuk pernikahannya seperti itu. Udah paham ya anak-anak semua ya? Paham. Jadi rukun-rukun yang ada di rukun-rukun menikah sudah memenuhi semuanya ya. Sudah. Ada calon suami, ada Mbak Ais, calon istrinya ada Mbak Amira, suaminya ada Mbak Falah, terus 2 orang saksinya ini Mbak Resti, 2 orang yang sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa karena minim ini muridnya. Terus kemudian ijab kabul yang diucapkan Mbak Falah ke Mbak siapa? Mbak Ais tadi. Iya, Ya, benar. paham ya anak semuanya ya? Paham. Sekarang maksudnya diberesin lagi. Kita tutup pelajaran kita siang hari ini. Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai mata pelajaran kita hari ini. Jangan lupa nanti kalau sampai di rumah dibaca lagi, kita lanjutkan minggu depan untuk materi tentang pernikahan ini karena masih banyak bab-bab yang perlu kita bahas. Karena waktu kita hari ini tidak mencukupi, maka kita lanjutkan minggu depan ya. Jangan lupa dibaca. Terus kemudian Ibu pengen kalian nanti di rumah mencari membuat makalah per kelompok. Boleh 2-2, boleh 3 orang, boleh maksimal 3 orang. Kalian buat kelompok, buat makalah tentang pernikahan. Nanti dikasih foto-foto contoh-contoh pernikahan seperti apa, bab pernikahan pokoknya ya. Dikumpulkan minggu depan. Siap? Ya, Bu. Oke. Ya udah, berhubung waktu sudah habis, sekarang kita tutup dulu dengan bacaan doa. Silakan siapa yang mau doa? Siapa yang mau doa? Resti lagi. Ayo Mbak Resti. Mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan Ibu mohon maaf. Bila kita berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mini classroom shooting. Pusing, PP hilang. Pusing, Bu. PP hilang. Kita lagi syuting. Nih ada Ibu Guru Amira.